Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara-saudariku seiman dalam Kristus. Ya, bacaan Injil yang kita dengar mengisahkan bagaimana orang tuli disembuhkan. Dan Injilnya diakhiri dengan kalimat yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Pada hari orang sakit sedunia yang ke-30 ini, Bapa Suci memberi pesan mengambil dari kutipan Injil Lukas. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam perjalanan kasih mendampingi mereka yang menderita. Ya, ini kopian gambarnya. Anda bisa browsing di internet ini. Ya, Bapak Suci Paus Fransiskus ini gambarnya. Ya, pengalaman sakit sungguh menyedihkan. Bapak Suci juga mengalami sakit ya. Ya, dulu pernah dia diliput ya. Sempat masuk rumah sakit. Ini fotonya waktu beliau sakit. Ya. Anda pernah sakit belum? Ya, semoga tidak ya. Kalau sudah pernah ya, bersyukurlah. Semoga saat sakit menjadi saat rahmat untuk semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Orang sakit acap kali berkeluh kesah. Bagaimana Tuhan? Bagaimana dokter? Oh. Dokter disalahkan. Ya, sudah sepekan ini ya, Romo-Romo juga digilir mendampingi Bapak Uskup ya. Bapak Uskup kita sudah di keuskupan ya. Sempat hari malam minggu kemarin saya juga daftar mendampingi. Ya. Jaga malam. Dua Romo ada perawat, ada kita. Ya. Saya kaget waktu dia sudah lampunya dimatikan, saya mau tidur. Oh ya, kebetulan sulit tidur Bapak Uskup. Ya. Lalu mana Romo Is? Bapak Uskup memanggil Romo yang kami berdua. Dia maju. Berkatono aku. Loh, Bapak Uskup. Loh, imam ya. Loh, imam ini memberkati loh ya. Walaupun Uskup mana putih saya mau istirahat, berkatono aku. Loh, saya terenyuh. Loh. Ya, imam ya harus memberkati. Ya, Monsinyur. Sudah istirahat, waktunya istirahat. Masih bisa komunikasi dengan baik, Monsinyur. Ya, kalau ada berita macam-macam itu, Bu percaya ya. Monsinyur dilarikan. Oh, ini ada dokter di sini. Ya. Saya kira tahu bagaimana kondisi Bapak Uskup kita. Ya. Setengah jam Monsinyur istirahat tiba-tiba. Ya, orang sakit kan macam-macam ya. Maunya istirahat, tapi kalau sakit ya, iya bagaimana? Ya, waduh, memang kadang-kadang kesulitan istirahat. Nah, Romo es, dongeng ono, dongeng apa? Kita bukakan intisari. Kebetulan barusan, Monsinyur sionya apa? Ular, podo ya aku ya, tak wacana ramalan. Ben keselimpur nanti tuh, ya. Hari kan, macam-macam umum ya. Terus kesehatan bagaimana? Tahun ini ada kebaikan untuk kesehatan. Cocok. Cocok aku gitu. Ya, Anda bisa percaya lamaran atau ramalan atau tidak ya. Tapi optimis ya. Ya toh? Orang sakit harus sembuh bukan? Ya, Dok. Ada Pak Dokter nanti baik sembuh. Ya. Bagaimanapun pengalaman kita ya. Ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, pengalaman sakit, bagaimana kita, ya Bapak Suci memberi pesan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Suci mengajak melihat bagaimana gambaran Tuhan kita sebagai Bapa yang murah hati seperti Bapa. Ya. Berikut juga melihat Yesus berbelas kasih sebagai gambaran belas kasih Bapa. Masih ingat tahun 2015, apa Romo? 2015 atau 2016 ya? Tahun kerahiman ilahi. Ya. Belas kasih, gambaran Bapa yang murah hati. Ya. Lalu juga Paus menggambarkan bagaimana menyentuh daging Kristus yang menderita sebagai ungkapan kekuatan kita. Ya. Dan pusat pewartaan sebagai rumah belas kasih. Ya. Akhirnya ditutup dengan belas kasih pastoral, yakni kehadiran dan kedekatan.
Bapak Paus menyapa orang-orang sakit dan tenaga medis dan kita semua. Bagaimana mengalami Allah yang menyelamatkan itu. Lihat dalam Injil tadi bagaimana kehadiran Yesus ya menyembuhkan orang yang bisu, ya, tuli dengan mengatakan Efata, artinya terbukalah. Maka terlepas ikatan lidahnya dia berkata-kata. Dia bisa mendengar, dia bisa berbicara. Allah ingin agar kita semua mengalami kebaikan Allah. Seperti hanya manusia diciptakan adalah baik adanya, bukan? Tidak ada yang buruk, ya, hanya kita akan dengarlah persepsi kita. Tuhan menghendaki kita senantiasa sehat walafiat. Di masa pandemi lebih-lebih ini, mari kita mohon rahmat agar kita senantiasa dikuatkan, diteguhkan. Maka nanti setelah homili saya mengajak Anda untuk berdoa ya bagi orang sakit. Ya, mohon kepada Tuhan agar saudara-saudara kita yang sakit disembuhkan, mendapat kekuatan, mendapat peneguhan. Maka saya katakan tadi, saat sakit adalah saat rahmat untuk mengalami hadirat Tuhan. Kalau Anda merasa sakit, mengalami sakit, alamilah itu sebagai peristiwa iman, ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Memang kadang-kala sakit ya, tapi mengapa tidak kita bisa mengalami itu sebagai memikul salib bersama Kristus. Inilah dimensi Kristen kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku seiman dalam Kristus, juga umat yang ada di rumah, semoga hari orang sakit sedunia ini memberi peneguhan kepada kita mengalami Allah yang penuh kemurahan hati sebagai Bapa, sehingga kita senantiasa dikuatkan. Bapa kita itu sungguh baik, ya. Kasihnya kepada kita luar biasa, memberi Yesus putranya untuk menyelamatkan kita. Ya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Mana organisnya ini? Oh, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Loh, akhirnya kok beda, Romo? Iya, Kak Popo. Ya. Diakhiri dengan minor. Ya. Berkatalah untuk kita semua. Amin. Mari kita doakan doa hari orang sakit sedunia 2022.